berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari indah. Pada minggu ini, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga Tuhan, selama proses ibadah berlangsung, kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dan kami senantiasa fokus untuk melakukan ibadah pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita membaca Mazmur dari Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Mazmur 118 ayat 28 sampai 29, dan kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh Kak Stefan, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan Kak Lola dan adik-adik. Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Hoi haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Selamat pagi semuanya. Hai, halo anak-anak sekalian. Salam sehat buat kita semua. Baiklah, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Filipi 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur terima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami semua dapat bersama-sama mengikuti ibadah Impa pada pagi hari ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, turunkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat mendengar firman yang berasal dari Engkau. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman saat ini. Tuhan, urapi agar segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah benar-benar yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8 secara bersama-sama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus,
kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Karena karunia dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita belajar tentang Rasul Paulus yang mengucap syukur. Paulus adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di satu desa yang namanya Kilikia. Paulus rajin memberitakan Injil Kristus sampai ke seluruh negeri dan juga sampai ke jemaat di Filipi. Nah, jemaat di Filipi sangat senang dengan pengajaran Rasul Paulus. Jemaat Filipi patuh dan taat melakukan ajaran Injil Kristus. Sampai suatu saat Rasul Paulus ditangkap oleh penguasa Roma saat itu. Karena penguasa Roma tidak senang pada Paulus, Paulus memberitakan Injil ke seluruh negeri. Kemudian Rasul Paulus dipenjara. Saat itu penjara tidak seperti sekarang di dalam kota, dijaga dengan jurji-jurji besi. Waktu itu penjara Paulus itu di satu rumah, dia boleh mengapain aja di dalam situ, tetapi dijaga oleh tentara Roma. Tetapi Paulus tidak bersedih, dia tetap mengucap syukur. Walaupun di dalam penjara, dia tetap rajin, taat, bahkan dia juga rindu akan sahabat-sahabatnya yang pernah dikunjunginya, termasuk jemaat Filipi. Untuk itu Paulus menulis surat. Surat kalau sekarang adik-adik tidak harus menulis surat, bisa telepon, bisa pakai WhatsApp. Dulu Paulus menulis surat. Kemudian surat itu dibawa oleh orang, diantarkan sampai ke jemaat Filipi. Jemaat Filipi senang sekali karena mereka mendapat surat dari Paulus. Mereka tahu Paulus di penjara, tapi keadaannya baik-baik saja. Untuk itulah jemaat di Filipi juga mengucap syukur dengan cara melakukan setiap apapun yang diajarkan Paulus, yang pernah disampaikan kepada jemaat di Filipi, yang melakukan dengan senang hati, melakukan setiap perintah Tuhan, taat beribadah, rajin berdoa, dan juga melakukan setiap kehendak Tuhan. Anak-anak sekalian, Paulus juga mengucap syukur. Dia juga senang menerima balasan surat dari jemaat Filipi, karena Paulus mengetahui bahwa jemaat di Filipi itu dalam keadaan baik-baik, dan jemaat di Filipi tetap melakukan ajaran yang sudah Paulus berikan. Jadi Paulus selalu mengucap syukur karena apa? Satu, jemaat Filipi tetap melakukan ajaran Paulus meskipun Paulus tidak ada di situ, meskipun Paulus di dalam penjara. Yang kedua, Paulus mengucap syukur
karena jemaat Filipi itu menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain, menjadi contoh, menjadi jemaat yang baik dalam tutur kata maupun di dalam perbuatan. Jadi adik-adik semuanya yang di rumah, kita juga bisa mengucap syukur seperti apa yang Paulus lakukan. Mengucap syukur tidak hanya saya mengucap syukur, ya terima kasih Tuhan saya naik kelas, atau terima kasih Tuhan saya diberi hadiah. Tetapi mengucap syukur harus dilakukan dengan wujud nyata. Contoh, jika kita mengucap syukur diberi orang tua yang baik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menurut dengan apa kata orang tua kita. Contohnya, kalau kita belajar di rumah, kemudian mama kita bilang, "Hai Adi, tolong dong bukunya dirapihkan." Kita tidak marah, tetapi kita akan menurut apa kata mama. Kita membantu mama merapikan buku-buku, kita membantu mama merapikan piring gelas bekas kita makan. Itu satu contoh mengucap syukur dengan wujud nyata yang kita lakukan. Yang kedua, kita mengucap syukur dengan cara kita bisa menyapa orang lain, mungkin dengan selamat pagi kakak, selamat pagi mama. Itu pun mengucap syukur karena kita bisa merasakan sukacita kita juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mengucap syukur tidak hanya dengan ucapan, tetapi dengan tindakan, wujud nyata yang bisa dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita kenal sama tetangga di sebelah, tante sebelah rumah lewat, kita juga boleh menyapa, "Pagi tante, dari mana tante?" Itu tuh wujud dari mengucap syukur. Dari contoh-contoh semuanya itu, bisakah kita melakukannya? Nah, mulai sekarang kita harus bisa menjadi contoh anak yang baik, suka menolong, rajin bersyukur, dan juga dapat menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Bisa bukan? Pasti bisa. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, segala kelimpahan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk firman yang sedang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak ya Tuhan, kiranya Kau beri kekuatan, kesehatan, kepintaran dalam belajar Tuhan, dan juga kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami semuanya Tuhan, orang tua anak-anak ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam tugas keseharian ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau cukupkan segala rezeki untuk kehidupan kami semua ya Tuhan. Kiranya juga kami bisa bersyukur Tuhan melalui apa yang sudah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kiranya juga Tuhan berkati, berikan hikmat yang berasal dari Engkau, agar Bapak Presiden dan Wakil Presiden dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil adalah benar-benar yang terbaik menurut kehendak-Mu dan hanya untuk
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk ikut serta di dalam pemerintahan kami, para menteri. Kami juga berdoa bagi kepala daerah dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka juga memikirkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati akan pandemi corona yang saat ini sedang kami alami. Tuhan memberkati para dokter, medis, para medis. Terlebih juga Tuhan memberkati seluruh pasien corona, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa bencana alam, banjir, tanah longsor. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesabaran, dan juga Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja Tuhan, terkhusus untuk Jemaat Paguyuban Banten. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Levi Kembuan selaku Ketua Majelis Jemaat Paguyuban Banten. Tuhan berkati, berikan kesehatan senantiasa. Tuhan memberkati akan setiap pelayan yang dilakukan untuk dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan rumah tangga bersama ibu dan anak-anak terkasih. Tuhan memberkati seluruh pelayan, penatua, diaken yang sudah Tuhan tetapkan di Jemaat Paguyuban Banten. Tuhan berkati kakak-kakak layan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan senantiasa. Tuhan juga memberikan hikmatnya yang berasal dari Engkau. Tuhan, saat ini kami sedang membangun gereja Paguyuban Banten. Kiranya juga Tuhan memberkati kami, seluruh panitia pembangunan. Tuhan berkati agar kami juga dimampukan untuk melakukan setiap tugas kewajiban yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat. Tuhan juga memberkati, memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan juga memberkati akan kesehatan seluruh jemaat Paguyuban Banten, untuk kami dapat bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan pembangunan gereja yang saat ini sedang kami rencanakan. Tuhan juga cukupkan untuk dana biaya yang dibutuhkan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ikut ambil bagian di dalam pembangunan. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, silakan memberikan
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Berkati adik-adik kami yang telah memberikan persembahan, dan juga berkati orang tua adik-adik yang telah memberikan persembahan melalui adik-adik, dan berkati juga yang teman-teman yang telah memberikan. Terima kasih Tuhan, dan namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi ibu. Waduh, adik-adik, pagi hari ini kita bersama dengan ibu-ibu tercinta kita. Nah, tapi pagi hari ini kenapa ibu kan kaumbu di Warta PA? Kaumbunya, kalau kaumbu terus adik-adik pasti bosan. Jadi diganti jadi KPL. Pagi hari ini kita kedatangan ibu-ibu pengurus PKP, GPIB, Obor Banten. Kenapa ya ibu-ibu ini ada? Kita tanya-tanya dengan ibu-ibu. Selamat pagi Bu. Panggilnya Bu Tri Rahayu, atau yang biasa terkenal Ibu Joko. Nah, walaupun pakai masker kelihatan sedikit ya adik-adik ya. Yang di ujung sebelah sana kita kenalnya Ibu Erni namanya. Betul Bu? Bu Erni. Nah, atau yang terkenalnya istrinya Pak Yunanto atau Ibu Yun. Ini adalah mamanya Kak Stephen loh, adik-adik. Nah, itu ya. Kita mau tanya nih, Bu, boleh nggak Bu jelaskan sedikit tentang PKP Bu? PKP, singkatannya apa sih Bu? Pelkat PKP. Singkatannya gimana Kak Vero kalau kita bikin pertanyaan buat adik? Oh, pertanyaan. Boleh Bu. Boleh. Jadi apakah kepanjangan dari PKP? PKP, ya pertanyaan. Ada hadiahnya Bu? Ada dong. Wah, luar biasa ada hadiahnya. Adik-adik jawab, jangan lupa. Yang kedua, hari ini kita boleh bersyukur GPIB bahwa Tuhan mengaruniakan 1 tahun lagi bagi Pelkat PKP. Boleh tahu Bu, tahun ini Pelkat PKP GPIB berumur yang keberapa? Berumur yang ke 56. Wah, 56 tahun. Sudah tua ya Bu? Iya. Sudah tua ya? Sama dengan yang berdiri di sini. Enggak ya, kita doakan supaya pengurusnya tetap sehat walaupun umurnya 56, berarti usia umurnya sudah lebih banyak, berarti syukurnya pun semakin banyak, lebih banyak, betul sekali. Terus adik-adik, karena PA hijau, bulan lalu juga kita kedatangan kakak dari Pelkat PT warnanya kuning. Sekarang keren banget nih, warnanya ungu. Kita tanya, Bu, kenapa sih warnanya ungu? Warna ungu itu melambangkan kesederhanaan. Jadi seorang ibu itu harus memberikan contoh hidup dengan kesederhanaan. Harus bisa menjadi pelayan dan tidak harus dilayani. Jadi kita harus memakai warna ungu. Berat ya warna ungu itu ternyata. Oh, jadi adik-adik, mitosnya biasanya kalau dibilang warna ungu, warna jana, bukan ya. Warna ungu adalah warna kesederhanaan. Dulu juga kalau lihat gambar-gambar Tuhan Yesus, beliau juga pakai kain ungu ya Bu ya? Iya. Oh iya, betul. Berarti kain ungu, ada baju ungu melambangkan kesederhanaan dan penuh dengan keibuan berarti itu ya, menjaga dan Bisa juga begitu. Oke lah ya Bu ya. Oke, kalau begitu adik-adik, pengetahuan kita tentang Pelkat PKP pagi hari ini banyak sekali. Jangan lupa pertanyaannya, apakah singkatan dari PKP? Dijawab, hadiahnya akan diberikan oleh pengurus PKP. Terima kasih Ibu kedatangannya pagi hari ini. Terima kasih sudah menjadi pelayan firman pagi hari ini. Adik-adik, kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan memberkati ibu-ibu juga dalam pelayanan, kerja, usaha, dan keluarga. Adik-adik juga terima kasih di rumah sudah menyaksikan ibadah yang mengikuti walaupun di rumah tapi tetap beribadah. Terima kasih juga untuk kakak pelayan yang boleh melayani pagi hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang melayani adik-adik pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Kak Vero mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik 1 minggu yang kemarin. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati adik-adik di 1 minggu yang ke depan. Demikian warta PA pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya adik-adik senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dengan senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, mari bersyukur semua. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan menyelesaikan ibadah ini ya Tuhan dengan kesukaan kita dan rahmat daripada-Mu saja, meskipun kami di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Kiranya suka kita ini dan damai sejahtera dan rahmat daripada-Mu saja selalu melekat kepada kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik di keluarga, di sekolah, dan juga di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah. Anugerah